Ini series bukan tentang masak-masakan, apalagi tentang cuka. Bukan, gini deh, kebayang gak lo sebagai penyintas kanker, terus tiba-tiba nemu influencer yang ngaku-ngaku sembuh dari kanker otak stadium 4 karena clean eating dan hidup sehat tanpa kemo dan tindakan medis. Terus lo ngikutin nih saran-sarannya, lo punya harapan bisa sama kayak doi karena doi kelihatannya cantik, sehat, dan bugar. Kenyataannya, influencer ini tuh gak pernah ngalamin kanker otak, apalagi stadium 4. Gimana nasib para penyintas kanker yang ngikutin gaya hidupnya? Influencer ini juga bikin charity untuk anak-anak penyintas kanker dari hasil penjualan buku yang dia buat. Kebayang nggak besarnya harapan anak-anak dan orang tua para penyintas? Tapi kenyataannya duitnya nggak nyampe ke mereka. Ini series berdasarkan kisah nyata. Kisahnya Cancer Scammer atau penipuan kanker, Mel Gibson. Buat lo yang suka spoiler, tonton video gue sampai habis ya. Yuk kita bahas Apple Cider Vinegar bareng gue Echa, Mama Demen nonton. Masih inget dokumenter Inventing Anna? Kalau lo suka seriesnya, pasti lo suka juga nih series ini. Sama-sama tentang cewek hedon manipulatif, cewek yang haus perhatian, cewek yang zaman sekarang orang bisa bilang NPD ya. Walaupun 6 episode, tapi gue nonton ini tuh gak putus-putus guys. Karena penasaran, alurnya tuh maju mundur. Mulai dari si Mel Gibson ini hamidun, dan dia ini adalah anak kantoran, tapi di kantor dia tuh gak punya temen. Udahlah di rumah emak yang gak peduli, di lingkungan pun dia bukan apa-apa. Dia tuh stres, ke rumah sakit berlaga sakit banget di kepala, di MRI lah kepala. Hasilnya gak ada apa-apa. Sepulang dari RS, dia bikin status di sosmed. Gue abis check up dan hasil diagnosanya gue kanker otak. Perhatian dari banyak orang pun berdatangan. Dia mulai ngerasa diakui, mulai tervalidasi, mulai nyaman sama satu kebohongan. Maka akan timbul kebohongan yang lainnya. Dari nyari referensi gimana sih sakit kanker itu, sampailah dia ketemu nih sama salah satu influencer bernama Mila, dan seorang penyintas kanker yang gak mau tindakan medis. Dia ngejalanin hidup sehat dan minum obat herbal. Dari situlah Mel Gibson terinspirasi dan ngikutin semua tulisan Mila, sampai si Mel Gibson ini menjadi influencer penyintas kanker otak yang berhasil sembuh karena hidup sehat. Mel Gibson dapat apa yang dia mau, attention, dengan cara berbohong dan menipu. Keenakan bohong kebablasan, dia nerbitin buku dan ngejanjiin kalau semua hasil penjualan bukunya bakalan disumbangin untuk anak-anak penyintas kanker. Tapi ada beberapa orang yang curiga kalau si Mel Gibson ini sebenarnya nggak pernah sakit kanker dan nyelidikin kasusnya sampai tuh. Harus banget sih ditonton. Ini series ngebuka mata kita banget nih kalau kita tuh nggak boleh nelen informasi di sosmed mentah-mentah, apalagi mengidolakan seseorang. Kudu harus hati-hati ya guys. Ini bisa ditonton di Netflix. Tapi ada nggak sih temen lo yang kayak Mel Gibson gini? Cerita di kolom komen ya.